Wa dalilu dzalik, kalau ditanya di sini kenapa Imam Al-Bukhari di sini bi an-ana, al-jawab kadzalik hunaka riwayat ta'ti bi tasrih. Maka tadi kami sebutkan Imam Al-Bukhari selain mengambil dari Musaddad juga mengambil dari Ya'qub ibnu Ibrahim dan Hajjaj ibnu Minhal. Maka di kitab As-Shalah selain kitab Tauhid, Imam Al-Bukhari meriwayatkan Ya'qub ibnu Ibrahim haddatsana Husain haddatsana Abu Bishr. Idan huna Husain ibnu Bishr mudallis ya'ti bimada haddatsana Abu Bishr. Maka disinilah menjadi pendalilan bagaimana kuatnya periwayatan Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid. Dia meriwayatkan dari Husain an Abi Bishr. Dan di riwayat yang lain seperti datang riwayat yang keempat dari Amr ibn Zurarah an Husain Ismail akhbarana Abu Bishr. An Husain akhbarana Abu Bishr. Dari guru yang keempat Amr ibn Zurarah. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Amr ibn Zurarah an Husain akhbarana Abu Bishr. Idan arafna min hada fi kitab Tauhid Imam Al-Bukhari yarwi min tariq Husain mudallis an Abi Bishr walakin bi tariqin akhar fi kitabin akhar ghayra kitab At-Tauhid an Amr ibn Zurarah an Husain akhbarana Abu Bishr. Dan juga haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim haddatsana Husain haddatsana Abu Bishr. Idan al-khulasah an anati Abi Bishr fi hadzal kitab Tauhid la yadur an anatuhu. La tadur an anatuhu limada? Lianna qad jaa bi tasrih Husain an Abi Bishr bi riwayati haddatsana min tariq ghairu musaddad. Fahimtum? Datang dari jalan selain musaddad dengan haddatsana. Maka siapa Abu Bishr? Fa Abu Bishr huna huwa Ja'far ibnu Iyas al-Yaskuri. Idan al-Yaskuri min ain al-Wasiti al-Basri. Idan min al-Basrah. Sama seperti Abu Bishr, sama seperti Husain ibnu Bashir dari Basrah juga. Wa huwa fi tabaqah al-khamisah, wa tabaqah al-khamisah tabi'i yang kecil. Idan yarwi Husain ibnu Bashir huwa itba'u tabi'i fi tabaqah as-sabi'ah kepada Abi Bishr Ja'far ibn Iyas. Abu Bishr huwa Ja'far ibnu Abi Wahsiyah atau Ja'far ibnu Iyas. Maka dia di tabaqah yang kelima dari tabi'i yang kecil. Maka mahaluh Ja'far ibnu Abi Iyas, maka telah diriwayatkan dari Yahya ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa Ahmad ibn Abdillah wa An-Nasa'i bi annahu thiqah. Maka telah ditautsik oleh para ulama yang banyak tadi, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasa'i, semuanya menyatakan thiqah. Idan khalas intahaina minhu wa huwa thiqatun. Dan selain dari itu, fi hadhihi riwayat dari Abu Bishr sangatlah kuat. Karena Ja'far ibnu Iyas, Abu Bishr fi riwayatihi an Sa'id ibnu Jubair qawiyun jiddan. Maka dia periwayatannya dari Sa'id ibnu Jubair sangat kuat. Maka di sini dipilih periwayatan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id ibnu Jubair karena dia min asbatin nas an Sa'id ibnu Jubair.
Kemudian siapa Sa'id bin Jubair? Ma'ruf. Sa'id bin Jubair min tulab Ibni Abbas. Maka masih ingat antum dari sanad-sanad para qurra al-asyarah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan dari Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas kepada Ubay atau Zaid bin Thabit atau Umar atau Abu Musa, barulah kepada Nabi. Maka Sa'id bin Jubair termasuk dari qurra yang mengambil ilmu dari Ibnu Abbas, dan di sini periwayatannya mengambil dari Ibnu Abbas. Berarti periwayatannya juga Sa'id bin Jubair sangat kuat min asbatinas dari Ibnu Abbas. Apalagi masalah Quran. Dan ini permasalahannya tentang apa? Tentang Quran. Turunnya ayat Al-Quran, kisah tentang turunnya ayat Al-Quran. Maka Sa'id bin Jubair fi tabaqah as-salisah. Apa makna tabaqah as-salisah? Bi annahu tabi'i al-wusqa. Fabaqiya fama halu hadha rajul qad qala Sufyan ats-Tsauri kana yuqaddim Sa'idan ala Ibrahim fil ilm. Man huwa Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Wa kana a'lam min Mujahid wa Tawus. Dan dia lebih pandai daripada Mujahid dan Tawus. Maka di sini disebutkan juga Sufyan ats-Tsauri a'lamu tabi'in Sa'id ibn Jubair. Dan Sa'id ibn Jubair imam wa faqih fi zamani. A'lam min Mujahid wa Tawus ibn Kaisan wa Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Hada qaul man Sufyan ats-Tsauri. Idan huwa fi manzilatil imam. Dan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas huwa ma'ruf sepupunya Nabi, wa huwa bahrul ummah, wa huwa hibrul ummah. Undur ala laqab hibrul ummah, tinta. Wal bahr wasi'ul ilm kal bahr, air laut, samudra yang luas. Fahada bisabab doa Nabi kepadanya, kama jaa fi sahihain an Ibnu Abbas, di saat Nabi masuk ke WC dia mendatangkan air untuk sepupunya, untuk nabinya. Maka setelah Nabi menyelesaikan dari MCK dengan air dari Ibnu Abbas, maka didekapnya dan didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikanlah Ibnu Abbas menjadi orang yang berilmu dan berikanlah ilmu ta'wil, ayat ilmu tafsir Al-Quran. Fasara huwa min a'lami sahabah as-saghir, dari para sahabat saghir yang hidup di zamannya seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Al-Bara' bin Azib. Maka dia dan sahabat yang lainnya lebih unggul. Namun tentunya as-sabiqun al-awwalun aula, walakinahum natakalam min haitsul ilm. Wa kana Umar yudakhiluhu fi majlis al-kibar. Maka di saat di kepemimpinan Umar, fi khilafah Umar yaj'aluna hadza as-sabi atau hadzal fata, pemuda ini masuk dengan kibar as-sabiqun al-awwalun yang rapat bermusyawarah dengan Umar. Hada saghir Ibnu Umar, Ibnu Abbas, na'am, saghir walakin bah. Maka itulah kekuatan dari ilmu. Wa hada bisabab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka asyahid huna, berkata Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan tentang turunnya ayat wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Maka di dalam ucapan Allah ini, yang mana di dalam ayat ini disebutkan wala tajhar, maka janganlah engkau menjaharkan bi shalatika. Salat apa? Salat qiraah, salatnya seperti jahar dalam qiraah. Wala tukhafit biha, dan jangan engkau lirihkan, terlalu lirih seperti salat duhur, asar.
Berkata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, fasara hadhil ayat, qala unzilat hadhil faidah muhimmah idza qala as-sahabi unzila ayati kada wa kada. Jika berkata sahabi telah turun ayat demikian dan demikian, hukmuhu marfu. Awas. Hukumnya marfu, seakan-akan marfu ucapan Nabi. Maka ini kaidah di ilmi tafsir. Ucapan as-sahabi idza qala sahabi qad nuzilat al-ayah au unzilal ayah ala fulan au nazalatil ayah alayya, turun Al-Qur'an untukku. Hada dalil marfu. Dan begitu pun di sini telah diturunkan Quran dan Rasulullah SAW mutawarin di Makkah. Makna mutawarin? Karena Nabi Muhammad SAW yaqra dengan pelan, lirih. Fakana idza rafa'a sautahu sami'al musyrikun fasabbul Qur'an. Maka dulu jika Nabi membaca Al-Quran dengan terang-terangan, dengan jahar, kama nahnu nusalli fil maghrib wal isya, Quran belum ada mikrofon, maka Nabi membaca dengan keras di Ka'bah. Datanglah orang-orang musyrikun mendengar ayat Al-Quran mencela. Fasabul Quran, dicela apa itu yang dibaca oleh Muhammad? Bukan syair yang biasa mereka Arab mencintai syair. Ada ismin kalam, ada kalam gori. Walaisa mantra. Maka mereka para dukun di mana-mana mempunyai mantra-mantra khusus yang lafaz-lafaznya diturunkan oleh iblis dan syaitan agar memujanya. Walaisa syi'ran, dan orang-orang ahlu pantun, ahlu syair, maka mereka mempunyai qafiyah, mempunyai rumus-rumus tertentu. Hadal Quran laisa min syi'ril Arab. Ini bukan syair Arab. Maka Muhammad bukan penyair. Fa kaifa huwa syair wa huwa lam yaktub? Kama jaa fil Bukhari fi kitab Bada'il Wahyi fi hadis raqam 1, lama jaa Jibril qala iqra ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Nabi Muhammad apa? Lastu biqari'in, aku bukan orang yang membaca Al-Qur'an, menulis, tidak baca tulis. Ami, orang yang buta huruf. Maka di sini Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an dari mana? Dari hafalannya. Subhanallah. Tidak bisa dia murajaah seperti kalian. Namun didengar oleh Ubay, fa Ubay hafidhahu wa katabahu, wa didengar oleh Zaid bin Thabit dari para salaf al-qudama, dan didengar oleh Umar, dan didengar oleh yang muda-muda seperti Ibnu Abbas dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Maka semua sahabat mencatat dan menghafal. Nabi tidak mencatat, tidak tahu dia menulis. Subhanallah. Inilah hikmah. Sehingga bingung orang-orang kafir di zaman now. Ingin menjatuhkan Al-Quran. Hum yuriduna yusqitul Quran. Haula al-kufar al-an. Haula yufakkir wa yufakkir. Kaifa nahnu al-an nunzil al-Quran hada? Nurid nukharrib al-Quran hada. Kaif? Li'annahu laisa bi'alim wala biqari'in. Muhammad bukan seorang alim, profesor, doktor yang belajar di University of Makkah atau University of Madinah zaman dulu. Tidak ada dulu di Makkah dan Madinah di zaman Nabi universitas Nabi belajar padanya, tidak. Kenapa? Kalau Nabi adalah seorang yang intelektual ala qaul mereka, baca tulis, dan Nabi orang yang pandai mempunyai karangan, Al-Quran hasil karya dia, ciptaan dia, seperti kitab-kitab manusia yang lain. Kitab Weda, kitab yang panjang yang ditulis oleh katanya Siddhartha Buddha Gautama, itu udah hasil karyanya dia, berarti bukan agama dari Allah. Paham? Nah, kalau diinginkan oleh mereka, kalau Muhammad dulu profesor doktor, kita bisa jatuhkan Quran langsung. Apa? Hasil karya Muhammad, dan ditinggikan Muhammad. Muhammad adalah manusia tercerdas di alam raya.
Untuk apa menjatuh Al-Quran? Al-Quran hasil karyanya, bukan kalamullah. Itu. Maka di sini mereka tidak mendapatinya.